Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Apa kabarnya anak-anak semua pagi hari ini? Insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sama-sama kita mulai pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Pada pagi hari ini kita kembali masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat akal, sehingga pagi hari ini kita kembali diberikan oleh Allah untuk bisa berthalabul ilmi ya, di kelas 3 dengan materi pendidikan agama Islam dan studi podcasting. Salawat dan salam dicurahkan Allah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Sehat semua ya pagi hari ini? Ya, bagaimana dengan sholat subuhnya? Insyaallah semua sudah mengerjakan sholat subuh. Murojaah juga jangan lupa. Alhamdulillah. Ya, duha juga sudah dilaksanakan. Baik anak-anak semua, seperti biasa, walaupun pagi hari ini materinya dengan video melalui GCR, tapi harap semua dalam keadaan yang sehat, gembira, senang, ya, kuat, ya, jangan berkeluh kesah. Ya. Memang saatnya kita sedang belajar dalam kondisi pandemi, jadi materi yang disampaikan dengan video media GCR ini harus disemangati juga belajarnya ya. Jangan sampai bermalas-malasan. Iya. Baik, Abi ucapkan terima kasih bagi anak-anak semua yang sudah mengerjakan tugas pendidikan agama Islam. Baik, hari ini kita akan membahas tentang memahami makna surah An-Nasr. Silakan disimak penjelasan Abi berikut ini. Apa sih yang kalian ketahui dengan surah An-Nasr? Ya. An-Nasr artinya pertolongan. Ya, artinya pertolongan. Surah An-Nasr adalah surah yang ke-110 di dalam Al-Quran, ya. Dalam Al-Quran. Jadi urutan surah An-Nasr adalah surah yang ke-110 di dalam Al-Quran, termasuk dalam bagian surah Madaniyah, ya. Surah Madaniyah. Kenapa dikatakan surah Madaniyah? Karena surah An-Nasr ya diturunkan di kota Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Setelah minggu lalu kita membaca dan kalian menulis bahkan mensetorkan hafalannya, kita akan membahas hikmah atau makna dari surah An-Nasr. Tadi habis sudah dikatakan di awal tadi, surah An-Nasr adalah pertolongan. Ya. Mari kita review kembali, kita ulang kembali apa yang sudah kita baca di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat pertama mengandung arti apabila telah datang pertolongan kepadamu, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Apabila telah datang pertolongan kepadamu wahai Muhammad dan kemenangan, ya. Dan kamu melihat manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Allah
dan memohonkan ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Innahu kana tawwaba. Anak-anak semua, dalam surah An-Nasr ini ya ada kandungan, ada tiga kandungan di dalamnya. Ya, di dalam surah An-Nasr terdapat mengandung 3 hikmah di dalamnya. Ya, jadi ada 3 hikmah yang terkandung dalam surah An-Nasr. Yang pertama, apa kandungannya? Yang pertama, kabar gembira. Ya, kabar gembira. Kabar gembira tentang apa? Tentang pertolongan Allah, ya. Pertolongan Allah kepada siapa? Kepada Rasul, kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan kepada umat Islam. Ya, umat Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, ya, Rasulullah kembali dapat merebut kota Mekah dari tangan kafir Quraisy. Ya. Jadi kabar gembira, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Rasulullah dan umat Islam. Dan banyak orang-orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Yang kedua, kandungannya adalah mengandung makna arahan. Ya, arahan. Arahan apa? Ketika datang pertolongan Allah, ketika datang kemenangan yang diberikan oleh Allah terhadap Rasulullah dan umat Islam. Jadi, ketika kita mendapatkan pertolongan Allah, jangan lupa kita harus senantiasa untuk apa? Memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, ya. Subhanallah dengan mensucikan Allah, ya, bertasbih, subhanallah, maha suci Allah, dan beristighfar, ya. Jadi ketika kita dapat kemenangan, dapat nikmat, dapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menghadapkan diri kita kepada Allah dengan cara bertasbih, ya. Subhanallah, ya Allah, segala puji bagi Engkau, bahwa Engkau telah memilih hamba, bahwa Engkau telah menolong hamba. Bertahmid, alhamdulillah, ya. Segala puji bagi Allah, ya. Kemudian beristighfar, astaghfirullahaladzim, memohon ampunan Allah agar ketika mendapat kemenangan tidak termasuk menjadi orang yang kufur nikmat. Ketika dapat pertolongan Allah, agar kita tidak termasuk kepada orang-orang yang tidak banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kandungan yang kedua adalah arahan kepada kita, ya, bahwa ketika kita mendapat pertolongan Allah harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, kandungannya adalah sebagai isyarat. Ya. Isyarat tentang apa? Tentang bahwa surah ini menjadi pertanda bahwa ajal Rasulullah sudah semakin dekat. Nah, ketika isyarat ini, ajal Rasulullah sudah semakin dekat ini, Abu Bakar dan putrinya Fatimah menangis. Kenapa? Ya, mereka paham banget, ya, bahwa surat ini merupakan surat yang menjadi pertanda akan datang tiba ajal Rasulullah semakin dekat. Lalu Fatimah menangis, ya, khawatir. Fatimah itu siapa? Fatimah putri Rasulullah, khawatir tidak bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan, jangan nangis wahai putriku, engkaulah orang yang pertama kali dari keluargaku yang akan bersama denganku. Lalu Fatimah tersenyum. Nah semua, mudah-mudahan makna hikmah dari surah An-Nasr ini dapat kita ambil pelajarannya, terutama kalian semua, ya. Ada 3 kandungan di dalam surah An-Nasr tentang kabar gembira pertolongan Allah, arahan bahwa ketika mendapat nikmat Allah
kita harus banyak-banyak bertasbih, bertahmid dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah isyarat akan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang bisa disampaikan Nabi pada pagi hari ini tentang hikmah makna surah An-Nasr. Tugasnya adalah kalian dengarkan rangkuman video penjelasan dari video Abi ini, kemudian kalian buat rangkuman, dicatat lalu difoto melalui Google Classroom, ya. Sekali lagi diulang-ulang video Abi ini, dibuat rangkuman makna dari surah An-Nasr, kemudian ditulis di buku tulis, difoto lalu dikirim ke Google Classroom. Ingat, yang akunnya masih pakai nama orang tua, jangan lupa sematkan nama kalian sehingga Abi bisa menuliskan tugas siapa yang sudah dikerjakan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua. Kita semua tutup Abi akhiri ya, kita semua tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.